Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalam ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Isya, sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ketiga ini kita masih dapat bersama-sama hadir di masjid ini untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kita juga senantiasa mengirimkan salam dan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya mengungkapkan bagaimana orang menyikapi bulan suci Ramadan. Ada orang yang menyikapi bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dan penuh kesungguhan, sehingga orang yang bersungguh-sungguh ini berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan penuh kesungguhan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga orang yang berpeluang untuk rugi. Kenapa? Mereka melihat atau memandang bulan suci Ramadan ini biasa-biasa saja. Biasa saja, ya. Orang pergi salat tarawih, dia tidak pergi. Dia puasa, ya sekedar berpuasa saja, atau malah tidak berpuasa. Kadang puasa, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak. Orang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalaha qabla ayyakirallah. Sungguh merugilah, ya, orang-orang yang dakhala alaihi Ramadan, ya, mutamaki bulan Ramadan, nadapi bulan Ramadan, ya. Dia mendapati bulan suci Ramadan sehat walafiat, ya. Fansalaha, lalu bulan Ramadan itu berlalu. Qabla ayat kiralahu, sebelum dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyediakan waktu selama 1 bulan penuh, banyak fasilitas di dalam bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini banyak waktu yang spesial untuk berdoa. Kadang kita ini
tidak memaksimalkan waktu itu. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, banyak waktu-waktu spesial untuk berdoa. Mari kita gunakan waktu spesial ini untuk berdoa. Sepanjang kita menjalankan ibadah puasa, ya, mulai dari kita mulai subuh sampai dengan terbenamnya matahari, sepanjang kita dalam puasa itu sebenarnya waktu mustajab untuk berdoa. Diterima doanya orang yang berpuasa. Karena ada kelompok orang yang diterima doanya, yaitu as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang dalam perjalanan musafir, itu juga diterima doanya, ada hadis. Namun ada waktu-waktu lain juga kita dianjurkan untuk berdoa. Yang mana itu jemaah sekalian? Waktu sahur. Ya. Jadi pada saat kita bangun sahur, ya, kita banyak berdoa juga di sini. Jangan kita sekedar bangun untuk makan, tetapi kita juga gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam waktu sahur itu fiha barakah, adalah waktu yang berkah. Itu sepertiga malam terakhir. Biasanya kita sahur di terakhir. Dan memang dianjurkan untuk mentakhirkan sahur dan mempercepat buka kalau sudah masuk waktunya. Itu yang kedua. Jadi sepanjang kita berpuasa, kita banyak berdoa pada waktu sahur. Dan yang ketiga adalah menjelang buka puasa. Nah, itu waktu yang spesial juga di situ. Kira-kira setengah jam sebelum waktu berbuka puasa, kita usahakan kita duduk. Ya. Makanya orang biasa berzikir, asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Itu di situ sebenarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang biasanya jalan-jalan ke sana kemari, menelpon kiri kanan hanya untuk menunggu waktu azan, sehingga lewatlah waktu yang mustajab itu. Jadi sekali lagi mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah SAW tadi memperingatkan betapa ruginya ajilakap pahana punai sediru patau tamaki bulan Ramalan dia dampengan dosa dari Allah Ta'ala. Kenapa? Banyak sekali waktu-waktu spesial tadi. Waktu sahur, waktu kita berpuasa sepanjang hari, dan waktu menjelang berbuka puasa. Nah, tentu ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat sidang Jumat Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita beribadah, berdoa, kita juga perlu berhati-hati jemaah sekalian. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya definisi takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping kita sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu, kita juga berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjauhi perbuatan dosa. Karena dosa yang bertumpuk ini bisa menghalangi atau membuat hati kita ini malas bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah memutus tali silaturahmi, baku cambak, baku bombe, memelihara permusuhan, memelihara kebencian. Jadi tolong kalau di antara kita ini ada yang merasa tidak pernah ngomong, tidak pernah bicara satu sama lain, ya usahakan
dijalin lagi tali silaturahmi. Karena salah satu kelompok yang berpeluang untuk tidak mendapatkan ampunan adalah orang-orang yang selalu memutus tali silaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebaliknya, afsyus salam wa atimut ta'am, wasilul arham, tebarkan salam dan jalin silaturahmi. Jadi jangan kita memelihara itu namanya permusuhan, kebencian. Tetapi sebaliknya, mari kita berusaha bermaafkan. Itu yang pertama, kita berhati-hati sekali. Jangan sampai kita masuk di kelompok orang yang suka memutus tali silaturahmi. Hanya misalnya karena beda pilihan atau beda apa, jangan sampai itu terjadi. Sidang yang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan sampai kita termasuk golongan yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai, karena orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu juga berpeluang untuk tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah iya riona pengallahu ta'ala mungkai di riona dua itu pada jatuh. Begitu juga kemurkaan Allah sangat tergantung juga ke kemurkaan dari kedua orang tua kita. Jadi mumpung orang tua kita masih hidup atau salah satunya, kita berusaha mencari keridhaannya. Jangan sampai kita sudah capek-capek puasa tetapi kita tidak mendapatkan ridho, atau kita sebaliknya durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga jemaah sekalian, jangan sampai juga kita memiliki sifat iri dan dengki kepada orang lain. Iri dan dengki kepada orang lain. Orang yang suka dengki, iri dan dengki kepada orang lain, ini juga diperingatkan oleh Rasulullah SAW, hati-hati. Jangan sampai karena kita memiliki sifat iri dan dengki, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman lebih itu sudah lebih ke hadir, di samping kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita juga berupaya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Karena di dalam hadis tadi juga disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bagi ba'am rajulin, sungguh merugilah seseorang, dia mempunyai orang tua abawahul kibar, walam yadkhilahul jannah, dia tidak masuk surga karena pahala berbuat baik kepada orang tua, padahal dia masih mempunyai dua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua. Jadi inilah pentingnya jemaah sekalian. Di satu sisi kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dan pada sisi lain juga kita menjaga ibadah kita dari hal-hal yang merusak ibadah. Apalagi kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim. Jadi ada empat ini tolong dijaga. Ibu-ibu sekalian yang ada di belakang juga saya memperingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, jangan sampai kita termasuk kepada empat golongan ini. Yang pertama tadi, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, memutus silaturahmi, baku bombe, baku campak. Kemudian memiliki sifat iri dan dengki, jangan sampai. Dan yang keempat, jangan sampai kita berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu. Karena siapa yang memelihara keempat ini, maka dia berpeluang untuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kita betul-betul beribadah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang rajin, bukan karena ingin dianggap mulia di hadapan manusia, dan bukan karena ingin mendapatkan pahala-pahala dunia. Tapi barang siapa yang beribadah karena menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menyediakan balasan yang berlipat ganda dan balasan yang tidak diduga-duga. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua, dan kita semua insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari ini, selamat hari akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.